Segmen yang ditunggu-tunggu ya, saya akan kembali berbincang bersama dengan Bapak Maximilianus Nikodemus, Direktur Asosiasi Riset dan Investasi Pilar Mas Investindo, adalah segmen saham pilihan. Langsung saja pemirsa kita tampilkan di layar, berikut adalah 3 saham pilihan dari Pak Maximilianus. Yang pertama pemirsa BBRI dengan support 4.620, resisten 4.850, direkomendasikan beli. Kemudian ada EMTK, support 2.390, resisten 2.570, Arto support 9.275, resisten 9.975. Wah, range dari Arto ini cukup lebar Pak ya, tapi kita mulai dari BRI terlebih dahulu. Semenarik apa perbankan BRI direkomendasikan beli? Oke, jadi memang kalau kita lihat BBRI ini kan salah satu bank yang memang menyasar ke segmennya UMKM mikro gitu ya. Dan memang kan kalau kita perhatikan bahwa tahun ini mungkin akan menjadi tahunnya kebangkitan, tapi tentu kita harapkan bahwa itu memang akan menjadi sebuah kenyataan gitu Lisa. Dan memang kalau kita bahas BBRI sampai dengan saat ini, dia cukup melakukan efisiensi dan katakan terobosan-terobosan khususnya dari sisi high-tech gitu ya, IT dengan sangat baik. Apalagi kan saat ini dia fokusnya adalah untuk mengembangkan si bank digitalnya. Nah, ini menjadi salah satu bekal bagi bank khususnya BRI untuk bisa tumbuh tahun ini menjadi lebih baik lagi. Nah, apalagi kalau kami melihat secara valuasi jangka panjang, BBRI ini berpotensi untuk mencapai ke 5150. Jadi masih ada potensial upside yang cukup besar yang bisa kita gunakan untuk baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tapi juga harus diperhatikan Risa bahwa secara jangka pendek saat ini BBRI memang lagi masuk dalam fase konsolidasi, dan ini level di support 4645 ini menjadi salah satu poin yang penting juga Lisa gitu ya, bahwa kalau ini bisa tembus berarti dia berpotensi lagi menuju ke 4540, tapi menjadi sebuah kesempatan untuk melakukan akumulasi beli. Oke, BBRI ya. Ya. Baik. BBRI hari ini mengalami tekanan, tapi masih di atas level support 4670, jadi masih bisa diakumulasi beli ya? Boleh. Oke. Kok kayak berat gitu Pak bolehnya? Boleh, bener boleh kok. Boleh ya? Apa-apa kan bisa, ya boleh. Yang penting juga harus juga diperhatikan supportnya, begitu Lisa. Karena kan saat ini sebetulnya support menjadi salah satu poin yang penting. Kapan kita masuk, kapan akhirnya kita mesti harus menunggu kembali untuk BBRI kembali, ini gitu. Ya? Iya, BBRI, iya. Tampaknya pelemahan yang terjadi kemarin harusnya pelan-pelan mulai terbayarkan ya hari ini meskipun betul, mungkin tidak langsung tertutup. Nah, saya mencermati apa yang Anda sampaikan tadi Pak Maksi, menarik mengenai perbankan digital. Apakah itu artinya betul, boleh melirik sebuah bank lain selain BBRI tapi yang memiliki potensi membentuk bank digital? Kan BCA juga berencana demikian, bank-bank yang lain juga demikian. Adapun bank yang memang tidak ada perbankan besarnya di sana, artinya memang adalah bank-bank kecil yang justru sempat mengalami kenaikan cukup fantastis beberapa waktu yang lalu. Apakah sebaiknya itu disasar saat ini? Kalau disasar, kita juga mesti memperhatikan emiten mana yang akan kita sasarkan gitu Lisa. Nah memang kalau kita lihat bahwa kita tidak bisa menutup mata bahwa 1-3 minggu yang lalu gitu ya kira-kira bahwa bank-bank kecil ini menggeliat, katakan seperti itu, mengalami kenaikan. Tapi yang mesti kita perhatikan adalah kita sudah bukan lagi membahas mengenai valuasi, tapi bicara mengenai nilai dan potensi di masa yang akan datang. Karena kalau kita lihat kan memang saat ini memasuki tahun 2021 ini kan yang lagi booming-booming ini adalah bank digital. Dan salah satunya memang kami sangat menyukai Arto ini. Kenapa kami sangat menyukai Arto ini? Arto merupakan salah satu lead khususnya masuk ke dalam digital bank. Dan yang kedua adalah dia nantinya akan masuk ke dalam ekosistemnya Gojek. Dan tentu kalau kita bicara Gojek yang punya
pengguna aktif sebesar 30 sampai 40 juta setiap bulannya, tentu ini akan menjadi salah satu modal yang penting bagi Arto, tidak hanya melakukan funding tapi juga bisa melakukan lending. Nah, jadi dari sisi financial teknologinya kami melihat bahwa bank-bank ini kan sebetulnya akan menjadi salah satu tumpuan khususnya di era teknologi. Nah, jadi kami melihat bahwa Arto Agro konon katanya juga akan mengikuti jejak yang sama, apalagi saat ini kalau kita bahas mengenai Agro, harganya masih berada di 1.100-an, tentu ini akan menjadi salah satu potensi di masa yang akan datang. Begitu, Lisa. Oke, Arto dan Agro ini boleh dibuy untuk medium to long, karena sekarang kan dulu yang dibicarakan kalau perbankan kan selalu valuasi begitu ya. Betul, kalau sekarang betul. Nilai dan potensi di masa yang akan datang. Karena Betul. kalau yang besar-besar begitu ya seperti BRI, Bank Mandiri mungkin, BCA mungkin potensinya sudah lebih terbatas begitu Pak Maksi? Kalau dibilang Potensi pertumbuhannya? Sebetulnya potensi untuk pertumbuhan tentu tetap besar, tapi kan kami melihat bahwa dunianya berubah, masanya berubah. Kalau dulu kita lebih kepada konvensional, sekarang lebih kepada eranya digital. Siapa yang duluan masuk ke digital itu yang memiliki prospek positif ya Pak Maksi ya? Betul, yes. Oke, sayang sekali waktu kita terbatas, paling tidak ini memberikan pandangan lain lah ya mengenai perbankan digital, karena banyak yang analis-analis yang justru menganggap itu hanya kenaikan sementara. Cermati lagi fundamentalnya, Pak Maksi justru merekomendasikan Arto dan juga Agro masih layak dilirik. Pak Maximilianus, terima kasih banyak sharing informasinya pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi pemirsa di rumah. Sukses dan sehat selalu untuk Pak Maksi. Siap, sehat dan sukses untuk Lisa dan timnya.